Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan melanjutkan kuliahnya tentang Java Method dengan parameter. Ini adalah lanjutan dari pengenalan metode pada pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode, kemudian jenisnya ada yang menggunakan parameter, yang kemudian yang kedua dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu metode dengan tanpa pengembalian nilai dan yang kedua dengan pengembalian nilai. Apa itu yang disebut dengan itu semua nanti akan kita bahas. Oke, langsung saja. Ini parameter dan argumen ya. Jadi apa yang disebut dengan parameter? Jadi parameter ini bertindak sebagai variabel di dalam metode. Ingat, sebagai variabel di dalam metode. Nanti juga ada yang namanya argumen ya. Parameter ditentukan setelah nama metode ditentukan, kemudian dia berada di dalam tanda kurung. Jadi kita dapat menambahkan parameter sebanyak yang kita inginkan, cukup dipisahkan dengan koma ya. Contoh misalnya setelah ini kita akan membahas tentang contoh. Contoh berikut memiliki metode yang mengambil string, ya tipenya string, variabelnya f nama sebagai parameter. Ketika metode ini dipanggil, akan diteruskan dengan nama depan yang digunakan sebagai metode untuk mencetak nama lengkap. Contoh seperti ini. Di sini kita membuat sebuah metode. Ingat di dalamnya kalau dalam satu kelas kita menggunakan static ya. Static void metodeku, nama metodenya. Ini void ini berarti bukan pengembalian nilai. String f nama. Nah, ini adalah sebuah parameter ya. Parameternya adalah f nama, tipenya adalah string. Ya. Kita nanti akan mencetak sistem outprintln f nama ditambah reference ya. Atau mungkin tanpa ini juga bisa Anda pakai. Setelah itu kita lihat di sini di program utama metodeku ini kita panggil dengan ini isi yang berbeda-beda. Ada Aldebaran, Andin, Reina dan seterusnya ya. Nah di sini Aldebaran ini adalah argumen isinya, isi yang dikirimkan. Jadi ini akan dikirimkan ke sini ya. Akan dikirimkan ke mana sebentar. Oke, nanti di sini Aldebaran akan diterima oleh ini ya. Kemudian akan dicetak. Jadi nama yang di sini kita kirim. Jadi kalau kita ngirim data, terserah apa namanya, nanti akan diterima oleh metodeku ini. Lalu nanti diproses. Ini sebetulnya udah ngirim ya ini. Metodeku ini adalah nama metode. Kemudian di sini argumen. Kalau di sini namanya yang disebutkan dengan dengan tipenya itu adalah parameter. Ya, di sini kita panggil 3 kali dengan isi yang berbeda-beda. Metode Aldebaran. Jadi Aldebaran, jadi sistem outprintln f namanya apa? F namanya Aldebaran titik reference. Jadi Aldebaran reference. Kemudian kalau kita kirim Andin, maka di sini juga
terisi nama, cetak nama Andin dan diikuti referensi dan seterusnya. Ya. Paham ya? Harus paham ya. Kemudian di sini parameternya bisa nggak hanya satu, bisa lebih dari satu. Kita bisa menggunakan yang lain ya. Nah, di sini misalnya tadi kan hanya ada satu static void metodeku dengan satu parameter yaitu nama ya. Sedangkan di sini kita kasih dua parameter yaitu f nama dan umur, di mana nama f nama adalah string berarti huruf-huruf selain angka, kemudian integer umur berarti dia berisi angka integer, tipenya integer. Nah, nanti yang dikirim di sini akan dicetak. Jadi misalnya saya kirim namanya Aldebaran. Aldebaran, 30, maka di sini dia akan diterima di sini. String f nama. Nah, di sini sistem out println f nama dimasukkan sini. Aldebaran adalah umur ya. Ini ada yang kurang. Oh ya, pas bener. Umur sekian tahun ya. Jadi misalnya di sini Aldebaran, Andin, Rena. Nah, di sini akan mengikuti ini isinya. Aldebaran adalah umurnya berapa? 30. Ini salah ya. Ini 30. Ini 25. Rena 7 tahun. Ya. Bisa dibuat seperti ini, ya. Nanti kita coba ya, daripada bingung. Kita buat pakai contoh lain nanti. Kemudian kita kecilin. Kemudian di sini kata kunci void. Kan di sini banyak void itu static void apa ya? Itu static void ya. Ini berarti dia bukan pengembalian nilai. Ya, jadi dia hanya metode biasa ya. Tidak boleh mengembalikan nilai, nggak bisa. Nanti apa sih yang disebut pengembalian nilai? Nanti ada ya, kita bahas. Nah, ini return value pengembalian nilai. Jadi kalau yang tadi itu void tidak mengandung pengembalian nilai, kalau yang return value dia mengandung pengembalian nilai. Jadi kalau di depannya dimulai dengan void, itu dia bukan pengembalian nilai. Tapi kalau diawali dengan integer, char, pokoknya tipe-tipe data, berarti dia termasuk menggunakan kata kunci return ya. Contoh nih di sini ya. Public class main static, bukan void ya, tapi di sini Anda lihat dia menggunakan integer ya. Ini saya gedein biar beda. Lalu metodeku integer x, yaitu x adalah angka. Nah, di sini misalnya ada metodeku 3, argumennya 3 diterima oleh parameter x ya. Maka 5 kembalikanlah nilainya, maksudnya di sini kembalikanlah nilainya menjadi 5 ditambah x. X-nya berapa? 3. Berarti berapa 5 tambah 3? 8. Lalu cetaklah ya. Cetaklah metodeku 3. Tapi kalau yang void tadi nggak bisa langsung dimasukkan ke dalam seperti ini, sistem println ya. Kalau yang void tadi harus menggunakan sistem out println-nya di dalam
di dalam metodenya. Sedangkan kalau ini di sini kan nggak ada sistem out print learn. Coba Anda bandingkan dengan yang di atas. Nah, dia mencetak di sini di dalam metodenya. Sedangkan kalau yang pengembalian boleh tidak usah menggunakan itu ya. Jadi kalau di sini public, ini public ya. Ini kenapa jadi gini? Ya. Public static void main string ya. Ini program utama sistem out print metodeku 3 berarti langsung keluar angka 8 karena 5 ditambah 3. Nanti kita bahas. Kita contohnya nanti. Ini juga sama. Nah, ini misalnya kita mau membuat program penjumlahan misalnya ya. Penjumlahan. Misalnya kita ngirim angka seperti ini, kita buat metodeku, ini kembaliannya nilainya integer ya. Metodeku integer x, integer y. Return 5, x tambah y. Misalnya kita kirim 5 dan 3. 5 diterima oleh x, 3 diterima oleh y, lalu dijumlahkan. 5 ditambah 3 adalah 8. Ya. Ini tulis yang berasal dari ya. Kemudian balik lagi. Nah, kita juga bisa menyimpan hasilnya dalam sebuah variabel. Kalau yang pengembalian nilai, kalau yang di depannya integer atau string atau double ya, bolehan di depannya ini boleh. Contoh gini, ini kan metodeku integer x dan y. Ya, kemudian di sini kita membuat integer z, metodeku 5,3. Ini boleh. Kenapa? Karena di sini integer, di sini juga integer, jadi boleh. Tapi kalau void nggak bisa dijadikan variabel hasilnya itu ya. Hasil perhitungannya nggak bisa ditaruh di variabel sendiri ya. Jadi Anda tinggal masukkan 5 dan 3, 8. Jadi Z berisi nilainya adalah 8. Jadi bisa di print seperti ini. Ya. Dan bisa dimasukkan ke dalam decision atau if itu ya. Ini metode dengan if else ya. Ini contoh misalnya kita membuat sebuah apa namanya metode cek usia dengan void. Kalau void berarti pengembalian nilai apa bukan? Ya? Oke. Betul sekali ya. Jadi bukan pengembalian nilai. Kalau pengembalian nilai fungsinya di sini ada apa? Di sini bisa integer, bisa double, bisa string, bisa boolean dan seterusnya. Oke, di sini kita cek ada pengembalian ada pengujiannya. Di sini misalnya usia berapa? Kita masukkan angkanya. Misalnya 17 misalnya. Dicek oleh ini. Jika usia kurang dari 18 maka akses ditolak, Anda belum cukup umur. Jika tidak, akses diberikan. Ya. Jadi kalau 20 berarti dia akan muncul di sini karena tidak sesuai dengan syarat ini ya. Masih ingat ya? Kecuali kalau Anda masih lupa ya. Kalau masih ingat, ini karena lebih kecil maka ini yang diakses. Kalau tidak, maka akan mengakses yang ini.
Anda lihat di sini 20. 20 apakah lebih kecil dari 18? Tidak. Jika tidak, maka akan mencetak akses diberikan Anda cukup tua atau sudah cukup umur maksudnya. Ya. Oke, kita langsung saja yuk daripada Anda bingung merenung ya, kasihan. Langsung saja kita praktekkan biar Anda gembira ya. Tidak bersedih. Kita langsung ke sini, kita langsung new project, kemudian kita coba application, lalu kita buat metode dengan parameter. Ya, kita jalankan. Oke, metode dengan parameter. Ingat ya, public class di sini kita bisa membuat metode di sini. Kita buat static void apa namanya? Cetak nama. Cetak nama dengan parameter string nama dan umur. Oh ya, ini umur ini apa? Ini integer. Ya. Kemudian di sini kita cetak system.out.println. Kita kasih nama titik 2, kasih spasi plus nama plus petik umur titik 2 ya. Umur plus umur. Jadi dia akan menerima apapun yang masuk di sini akan dicetak, ditampilkan nama titik 2, kemudian namanya, kemudian umurnya, umur berapa. Oh, kasih plus, sorry, kemudian kasih plus umur sekian tahun. Nah, di sini langsung kita panggil di program utama. Kita panggil tadi apa? Cetak nama ya. Cetak nama Aldebaran, 31. Misalnya seperti itu. Cetak nama Andin, 25. Cetak nama Reina. Reina, 7. Koma. Ini kenapa error? Karena di sini petiknya salah ya. Ini nggak pakai ini.
Seperti ini. Kalau dijalankan apa? Nah, di sini akan muncul nama Aldebaran, umur 31 tahun. Nama Andin, umur 25 tahun. Nama Reina, umur 7 tahun. Nah, kalau seperti ini kan kita cuma membuat cetakan satu kali, yaitu metode ini, yang akan kita pakai berulang-ulang. Sampai sini ya. Ini kalau Aldebaran disebut dengan argumen. Ini juga argumen. Sedangkan di sini nama dan umur di sini yang ada tipenya ini disebut dengan parameter. Parameternya apa? Nama dan umur. Ya. Yang dikirim apa? Yang dikirim adalah datanya. Nah, datanya ini disebut dengan argumen ya. Di sini datanya apa? Ada dua, yaitu Aldebaran dan 31. Aldebaran diterima oleh nama, 31 diterima oleh umur. Dan nanti di sini cetaklah nama, titik 2 nama, umurnya berapa, tahun, ya gitu ya. Dan masih bingung, jangan bingung-bingung dong ya. Ya. Anda harus tegar ya, harus kuat seperti Aldebaran dan Andin ya. Jadi jangan gampang menyerah dengan pemrograman ini. Anda harus kuat. Ya berbeda-beda ya memang ini ya. Apa hasilnya? Ini dengan dua parameter. Kalau satu ya boleh juga. Sekarang kita buat lagi. Ingat ya, nulisnya ini di dalam program utama. Kelas utama. Ini public class. Kelas utamanya metode parameter. Berarti nulisnya itu Anda buat di antara ini dan ini. Ya. Ingat, kalau kita tulis di luar sini boleh tidak. Error ya, ini merah ya. Nggak mau, dia butuh kelas. Kalau di luar kelas ya, jadi harus di dalam kelas seperti ini. Aman ya. Dapat lagi static void jumlah angka ya. Kita integer A, integer B. Lalu kita buat, kita mau dijumlahkan ya. Integer hasil sama dengan A ditambah B. Kemudian kita sistem titik out titik print ln, kita tulis hasil penjumlahan A, kemudian plus B, plus B, plus T sama dengan hasil. Ya oke, benar ya. Jadi misalnya di sini saya mau ngirim 3 dan 7 ya. Jadi kita harus tulis
berapa? Di sini tadi jumlah angka ya. Jumlah angka 3,7 titik koma. Oke, kita jalankan. Hasil penjumlahan 3 plus 7 sama dengan 10 ya. Jadi benar ya. 3 tambah 7 10. Ini yang tanpa pengembalian nilai karena isinya void ya. Coba kita sekarang buat dengan pengembalian nilai static integer hasil jumlah integer A, integer B. Nah, di sini ada error kenapa? Nggak ada returnnya karena di sini ada diawali dengan parameter tipe, maka di sini harus ada returnnya ya. Tapi kita jumlahkan dulu ya. Mau dijumlahkan atau enggak terserah. Jadi langsung bisa seperti ini. Return A plus B. Benar. Berarti ini kita bisa membuat variabel kalau dari sini ya disimpan dalam variabel apa tadi hasil jumlah ya. Misalnya di sini integer hasil sama dengan hasil jumlah 3,7. Kalau ini dijalankan benar, tapi ini nggak muncul biasanya karena di sini nggak ada sistem outprint learn ya. Coba kita jalankan ya, jadi hanya penjumlahan 3 tambah 7 saja, sedangkan yang ini tidak muncul. Berarti cara menampilkannya adalah sistem .out.println kemudian hasil jumlah sama dengan plus hasil seperti ini. Kita jalankan, baru ini hasil jumlah 10. Yang ini beda ya dengan yang ini. Ini tanpa pengembalian nilai, ini dengan pengembalian nilai. Kalau yang tadi nggak bisa disimpan dalam variabel, tapi kalau yang menggunakan integer di sini, ini itu bisa disimpan dalam sebuah variabel hasil di program utama. Sekarang kita mengecek nilai dia lulus apa tidak. Jika nilainya kurang dari 60, dia lulus. Jika dia nilainya di atas 60, dia lulus ya. Kalau di bawah 60 tidak lulus. Kita buat di sini mau pakai void maupun integer sama saja ya, kita boleh menggunakannya. Anda mau pakai yang mana? Kalau bukan langsung diterima oleh variabel, berarti kita pakai yang ini ya, yang ada pengembalian nilainya, integer cek kelulusan, integer nilai. Oke, if nilai lebih kecil daripada 60,
dia tidak lulus, ya. Ini terserah nih mau pakai hasil atau pakai true false, ya. Boolean, ya. Boolean lulus, ya. Lulus sama dengan false. Else lulus sama dengan true. Ini kita return lulus. Boolean return lulus, nggak boleh pakai ini, ya. Oh, berarti pakai angka saja, 0 dan 1, ya. Integer lulus. Kalau 0 berarti di sini kita lulus sama dengan 0. 1. Return lulus, ya. Integer lulus. Lalu di sini cek lulus apa enggak. Integer kita cek kita terima di sini. Di sini tadi apa namanya? Cek kelulusan. Maka dia system.out.println tidak lulus.
else lulus. Kita jalankan, lulus karena nilainya 60. Kalau 70 lulus 50. Gimana salahnya nih? Oh iya, di sini lebih kecil dari 60. Berarti program yang di sini salah. Ya. Dan terlalu panjang. Di sini ada if-nya, di sini ada if-nya lagi. Berarti kita lebih cocok kalau ini menggunakan yang void, ya. Misalnya kita di sini menggunakan void, cek kelulusan, integer nilai. Jika nilai langsung dicetak di sini, system.out.print ln Anda tidak lulus. Else ini di print di copy paste. Anda lulus. Dan ini nggak ada returnnya. Ya, cek kelulusan. Nah sini jadi error. Kenapa? Ini nggak perlu sebetulnya, karena tambah panjang programnya. Ya. Jadi Anda tinggal cek kelulusan 50. Langsung dijalankan. Anda tidak lulus karena 50. Coba kalau kita masukkan 70. Jadi di sini Anda bisa mengetahui tadi mana yang efektif dan efisien. Kalau pakai langsung ngecek seperti ini, cocoknya seperti ini ya. Ya, cek kelulusan. Tapi kalau pakai yang integer tadi, Anda lihat di sini ada dan di sini juga ada, tidak efisien. Oke, itu saja dari saya. Semoga Anda bisa memahami tentang metode yang menggunakan parameter ini. Semoga ini bisa membantu Anda dalam mengerjakan UAS nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.